Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-qaili man syama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Gen Harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita bersama Qonita Ramadan Mempesona atau disingkat Corona. Mari kita jangan bosan-bosan untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ketinggalan selawat serta salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sahabat Gen Harum yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sengaja kami ingin memaparkan tentang fadilah bulan Ramadan atau disebut keutamaan di dalam bulan Ramadan. Jauh-jauh sebelum Ramadan hadir di hadapan kita, Nabi memperingatkan kepada kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umurku sampai menjumpai bulan Ramadan. Kini saatnya kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Setelah kita dipertemukan dan usia kita sampai bulan Ramadan, kita mau apa? Di sini sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, Nabi memperingatkan kepada kita semua bahwa di dalam bulan Ramadan banyak mengandung fadilah-fadilah atau keutamaan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menaruh besar sekali di akhir hari bulan Sya'ban. Beliau selalu memberikan khutbah kepada orang banyak bahwa telah datang atau sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba.
yang di dalamnya bulan yang mengandung keberkahan, bulan yang agung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, fihi lailatul khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ini ada suatu malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali dalam bulan Ramadan. Bayangkan orang beribadah ketika menemui Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan kita beribadah selama 83 tahun. Sementara kita berpikir, apakah usia kita sampai mencapai umur segitu? Oleh karena Rasulullah SAW menasihati, memperingatkan kepada kita semua, dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita lalai walaupun 1 detik. Disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Muhammad, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah itu lebih bagus daripada 1000 bulan, atau sebanding dengan 83 tahun. Sahabat Ken Harum yang berbahagia, kalau ada kalimat diulang sampai 3 kali di dalam Al-Quran, hendaknya kita selalu menaruh perhatian. Ini harus kita perhatikan betul-betul. Bukan berarti kalimat yang lain tidak kita memperhatikan. Tapi yang lebih daripada itu, kalimat yang diulang sampai 3 kali, ya itu harus lebih perhatiannya. Seperti kalimat yang diungkapkan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, disebut 1 kali. Wa ma adraka ma lailatul qadar, 2 kali. Lailatul qadri 3 kali. Bersamaan dengan surat Al-Qadar yang Lailatul Qadarnya disebut 3 kali, ada lagi surat yang atau kalimat yang 3 kali disebut secara berurutan. Seperti surat Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kiamat. Al-Qari'atu maknanya kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah Muhammad apakah kiamat itu? Yauma yakunu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Nah, ini kalimat qari'ah diulang-ulang sampai 3 kali. Jadi saya ulangi kembali, kalau ada kalimat 3 kali diulang-ulang secara berurutan di dalam Al-Quran, maka kita harus menaruh perhatian yang serius. Seperti halnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, disinilah keutamaan atau fadilah daripada bulan Ramadan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Sahabat Ken Harum yang berbahagia, kecuali ada Lailatul Qadar, keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda,
Ja'alallahu syamahu faridatan wa qiyamal laihi tatawuan. Allah menjadikan berpuasa di waktu siang hari dan qiyamul lail sebagai ibadah sunnah di waktu malam hari. Jadi puasa beserta salat tarawih ini satu paket, tidak boleh ditinggalkan. Ya, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Nanti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari travel Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Genarum, nah kita masih bersama Konita Ramadan Operasional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ja'alallahu, saya ulangi, Ja'alallahu syamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Allah telah menjadikan, mewajibkan puasa sebagai fardu di waktu siang, dan Allah menjadikan sebagai ibadah sunnah di waktu malam. Artinya kita melaksanakan sholat berjamaah tarawih. Jadi antara berpuasa di waktu siang hari dengan sholat tarawih atau disebut qiyamul lail ini satu paket, ya. Jadi siang kita berpuasa, malam kita sholat berjamaah tarawih. Karena ada orang yang siangnya berpuasa,
ya, tapi malamnya tidak menjalankan sholat tarawih. Sebaliknya, ada orang yang malamnya ikut sholat tarawih tapi siangnya tidak berpuasa. Padahal antara puasa di waktu siang dan qiyamul lail, sholat tarawih itu satu paket. Jadi pengertian dalam hadis ini, sholat tarawih juga termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masyarakat kita ya masih banyak ditemukan ya seperti itu tadi, siangnya berpuasa tapi malamnya enggan sholat tarawih, ya. Dan sebaliknya, dia ikut sholat tarawih tapi siangnya tidak berpuasa. Nah, makanya setiap kali tahun, setiap berpuasa bulan Ramadan datang di hadapan kita, manusia itu dibagi 3 macam. Jadi kalau saya umpamakan, ada foto itu 3 macam. Pertama, foto hitam putih. Yang ketiga, foto yang polos, tidak ada gambarnya. Yang ketiga, foto berwarna. Apa artinya? Foto hitam putih itu artinya ketika Ramadan datang di hadapan kita, orang itu puasa, tapi puasanya awalnya saja. Nah, tengah-tengahnya tidak. Nanti akhir Ramadan puasa lagi. Jadi puasanya seperti bedug ya, atau tutup kendang. Di tengah-tengahnya bolong. Jadi awalnya puasa, tengah-tengahnya bolong, tidak berpuasa. Terus akhir Ramadan ya, akhir Ramadan dia puasa lagi. Nah, ini saya umpamakan seperti foto hitam putih. Yang kedua, foto yang polos. Artinya setiap kali, setiap tahun Ramadan datang, orang tersebut sama sekali tidak puasa dan juga tidak tarawih. Nah, orang yang semacam ini perlu kita bimbing, perlu kita beri masukan supaya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nah ini foto yang berwarna. Foto berwarna itu yaitu foto yang mendekati aslinya. Jadi kalau misal kita pakai ya baju berwarna merah, ya fotonya warnanya merah. Atau baju berwarna putih, ya otomatis warnanya putih. Artinya warna ini mendekati aslinya. Ini barangkali yang dimaksud orang tersebut apa? Ya, disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berharap bersama Qonita Ramadan dan sahabat Genharum, mudah-mudahan setiap Ramadan hadir di hadapan kita seperti foto berwarna, foto yang mendekati aslinya sesuai dengan firman Allah, la'allakum, atau puasa kita ini la'allakum tattaqun. Sahabat Genharum yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada bi khuslatin kaman ada faridotan, wa man ada faridotan kaman ada syab'ina faridotan fi masyiwahu. Barang siapa menjalankan suatu ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, itu pahalanya sama seperti kita menjalankan ibadah fardu. Dan barang siapa yang menjalankan fardu di dalam bulan Ramadan,
itu sama pahalanya seperti kita menjalankan 70 fardu selain bulan Ramadan. Subhanallah, ini luar biasa. Oleh karena Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka orang yang puasa, maka bonusnya tidak tanggung-tanggung, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibebaskan dari api neraka. Saya ulangi, kata Rasul, barang siapa yang memberi buka untuk orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan diampuni dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat demikian, sahabat usul, ya Rasulullah, laisa kulluna najitu yufattiru shaim. Wahai Rasul, kami semua ini tidak termasuk atau tergolong orang yang mampu memberikan berbuka puasa kepada orang lain. Untuk keluarga sendiri saja pas-pasan, apalagi sekarang lagi musimnya musim virus corona. Sebagai seorang supir angkot, ya, biasa narik satu hari dapat 100.000. Ketika ada pandemi COVID-19, cari 50.000 saja sudah ngos-ngosan. Oleh karena kami tidak bisa untuk berikan buka puasa orang lain, untuk keluarga sendiri saja sudah pas-pasan. Itu usul daripada sahabat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Barang siapa, ya Allah akan memberikan, saya ulangi, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sedekah walau 1 biji korma dan seteguk air dan sesuap atau seisap air susu. Inilah sahabat Kenharum, keutamaan daripada kita bersedekah pada bulan Ramadan, ya. Jadi misalnya kalau kita menjelang waktu maghrib, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kita tidak mampu memberikan makan untuk berbuka puasa, kata Rasul, cukup 1 biji korma. Karena sangat terbatasnya ekonomi kita, kemampuan kita untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nah, ini sedekah sunnah pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan kita menjalankan ibadah fardu, ya. Sahabat Kenharum yang berbahagia, kalau orang kaya bersedekah itu biasa, ya. Kenapa? Karena ada yang dipakai. Tapi kalau ada orang miskin, ya, bersedekah, itu luar biasa. Sebab apa? Untuk makan keluarganya saja ngos-ngosan, ya, dalam arti serba kekurangan, tapi dia mampu untuk bersedekah, itu luar biasa, ya. Jadi saya tidak aneh kalau ada orang yang kaya sedekah biasa. Tapi kalau orang yang melarat, yang tidak mampu bersedekah, itu luar biasa. Sama halnya kalau kita waktu malam tidur, bangun biasa. Tapi kalau kita tidur malam, bangun, kemudian menjalankan sholat tahajud, itu luar biasa. Nah, inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yu'ti thawaba, hadis sedekah walau ala tamratin. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan sedekah di malam Ramadan walaupun 1 biji kurma. Sahabat Kenharum yang berbahagia,
Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari travel komunitas patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Gan Harum yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah nasihati dan memperingatkan kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid dan memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini, yang 2 perkara bisa mendatangkan keridhaan Allah, dan yang 2 perkara semua orang ingin. Mana yang 2 perkara yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Fasyahadatu alla ilaha illallah. Kita suruh perbanyak baca kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Wastaghfiruh, dan kita memperbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 2 perkara la ghina alaihima, semua orang ingin. Artinya siapa saja orang ini ingin masuk surga dan minta perlindungan kepada Allah dari
api neraka. Jadi lengkapnya kalau kita baca selama bulan Ramadan ini sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baca syahadat, lalu kalimat tauhid, baca istighfar, mohon syurga dan mohon perlindungan dari api neraka. Jadi tepatnya kalau dibaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah, kalimat ini seyogyanya dibaca ketika menjelang berbuka puasa. Ya, saya anjurkan kepada pengurus-pengurus masjid di mana saja berada, ketika menjelang maghrib jangan langsung adzan, ya. Kita baca 4 macam tadi yang manfaatnya kita mempelajari kepada masyarakat supaya sering-sering membaca kalimat tauhid. Saya ulangi, kalimat 4 kalimat tersebut bunyinya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itulah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk saya pribadi maupun pada sahabat Ken Harum dan kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.